Iya dong, wajib kita kawal. Wajib kita kawal. Semua, seluruh rakyat Indonesia kawal kasus ini ya. Ini kasusnya bukan bentar ya. Bukan baru-baru ya. Udah lama si cewek ini itu ya, videoin memviralkan si bapak ini ya. Udah lama bapak dosen ini ya. Udah lama banget ya. Dia memviralkan secara terang-terangan ya. Secara terang-terangan dia membuli, secara terang-terangan dia merundung, secara terang-terangan dia ya melakukan kekerasan. Kita diam? Enggak dong ya, apalagi menyangkut tanah milik. Itu yang punya hak bapaknya, bukan yang ngontrak ya. Cukup warga Palestina ya. Dunia diam atas penindasan, kekejaman yang terjadi ya. Pembantaian, tapi ya tidak untuk sekarang ini ya. Jangan mau kita diam. Ini kasus ini udah bukan baru, ini udah lama kasus ini ya. Udah lama ya, beberapa bulan nggak kelar-kelar ya. Pemerintahan setempat kemana? Semoga dengan diangkatnya kasus ini ke mediasi antara Denny Sumargo, Bang Densu sama si bapak ya, Pak dosen ini, semoga ada titik terangnya. Pokoknya jangan mau damai Pak. Bapak udah disakiti ya, udah dihancurkan karir Bapak, terus udah dihina secara terang-terangan ya. Bapak terusir dari rumah Bapak ya, rumah Bapak yang Bapak cari jerih payah pakai keringat, Bapak diusir secara terang-terangan ya. Dihasut warga supaya tidak menyukai Bapak. Jangan Bapak mau maafin orang kayak gitu. Dan para netizen kita punya tugas ya. Pokoknya jangan sampai si Mbak ini ngapus jejak, banyak banget jejak digital dia ya. Dia mencaci maki ya, terus dia bilang oh bagus mati, terus kekerasan yang terjadi ya, terus penghinaan secara terang-terangan, perundungan secara terang-terangan, itu bisa dikena pasal berlapis seharusnya. Jangan sampai ada jejak digital yang terlewatkan. Kasus ini harus ke ranah hukum, karena ini udah terang-terangan, pasalnya udah berlapis, udah parah banget. Selamat malam Besahara Vibes. Udah lihat kalau sekarang tuh si Kiai Mim udah diundang sama Bensu. Sama Densu. Terus udah mulai podcast. Mental aman, jantung aman, tidur nyenyak, masih nafsu makan. Siap-siap baju oleng. Saya tuh heran sama mbaknya ya, masih muda tapi kok bisa gitu ya ke orang tua, mulutnya sejahat itu. Mudah-mudahan saya selalu terhindar dari orang macam seperti Mbak Sahara Vibes. Hai teman-teman. Mau update untuk kasus yang lagi viral di Malang itu, yang tentang Yai Mim yang sedang berseteru dengan tetangganya si Mbak S itu. Mungkin dia nggak terlalu tahu karena seminggu terakhir ini memang di TikTok dan di Instagram kita banyak yang ya dia kan lagi nggak ngikutin berita-berita seperti itu. Terus banyak di TikTok dan di Instagram tuh yang minta tolong, Kak tolong dong bantuin kasusnya Yai Mim, karena di Malang kasus itu sudah viral dan tidak ada belum ada bantuan apapun dari pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten dan aparat juga. Kasus ini viral di Malang tapi juga sampai di kita yang ada di Jakarta. Berarti kan artinya harusnya kasus ini udah gede banget. Nah kalau udah gede banget dan belum ada tindakan dari pemerintah setempat, banyak netizen yang minta tolong kita untuk speak up. Nah, permasalahannya adalah kita tidak sekuat itu ya. Kita tahu diri lah maksudnya. Ya, akun sosial media kita belum sekuat itu, dan kebetulan kan sosial media kita juga kebanyakan selama ini kan cuma musik karya dan sebagainya. Jadi aku nawarkan ke netizen kemarin, aku coba ngomong ke Denny Sumargo ya, ke Bang Densu ya. Dan semalam aku kontak beliau, alhamdulillah beliaunya respon. Udah sempat ngobrol. Ya dia tanya inti masalahnya ini apa, terus sempat aku voice note, aku jelaskan ke Densu masalahnya itu gini. Singkat cerita dia minta nomornya Yai Mim atau istrinya. Nah semalam aku belum ada, kok yang dilalah. Kebetulan kakaknya Masuki ini adalah kakak ipar kebetulan kakak iparnya Masuki salah satu profesor dan dekan di UIN Malang. Semalam tak kontak, ada nomornya Yai Mim sama istrinya enggak? Dia semalam udah tidur nggak jawab, terus baru jawab tadi pagi. Ada om, ini nomornya. Aku dikasih nomornya, terus aku kontak ke Yai Mim, terus belum dijawab. Terus aku telepon langsung istrinya. Intinya ngobrol cukup banyak, beliau menjelaskan banyak juga. Tapi memang aku nggak mau menyampaikan ke teman-teman karena biar nanti itu biar mereka sampaikan juga di Densu, biar memang bukan dari mulut ketiga. Ya, biar mereka menyampaikan itu sendiri. Terus aku juga udah izin ke istrinya Yai Mim kalau boleh nggak kalau nomornya aku share ke Densu, dan mereka sudah mengizinkan. Terus Yai Mim juga setelah aku telepon sama istrinya tadi, Yai Mim juga sudah menjawab bahwa boleh di share nomornya ke Densu. Nah teman-teman, untuk saat ini mengingat posisi kita yang belum sekuat itu, belum segede itu, jadi kita
masih bisa membantu sampai di sini dulu ya. Hanya itu yang bisa kita bantu. Jadi kita hanya bisa bantu Untuk nge-forward ke menyalurkan, Densu. iya. Dan semoga ini nanti timnya Densu dan Bang Densu sendiri langsung kontak ke mereka. Syukur-syukur diundang ngobrol di podcast biar masalahnya segera Semakin selesai. selesai. Jadi kita nggak mau Yuk sekarang, terlalu banyak ikut campur masalah ini Yes. karena mau fokus ini nih, mau udah waktunya udah dekat-dekat lahiran. Jadi kita serahkan ke Bang Densu ya. kita cuma bisa berdoa semoga semuanya lancar, semuanya berakhir baik, dan yuk kita Ya. kawal bersama-sama ya teman-teman Semoga ya. segera ada solusi di kedua belah pihak dengan sempurna. Bang Densu titip ya, minta tolong diberesin. Kasihan soalnya. Zara, oh Zara, kenapa kau zolim kali jadi manusia Zara? Hah? Kok zolim kali kau sama orang tua? Kasihan lo bapak itu sama istrinya, ya kan? Kau yang mau bangun kandang kambing kenapa di tanah orang? Di tanah kau lah, beli tanah, bangun sendiri. Jangan di tanah orang, ya kan? Kau suruhilah orang mengapai bodyguard kau itu banyak duit kau Zara, banyak. Di akhirat nggak ada dekingan Zara, nggak bisa orang dibayar di akhirat, ya. Jangankan kau mau bangun kandang kambing yang bukan tanah kau, 1 senti aja kau ambil tanah orang, kalau orangnya nggak izin, dosa kau Zara, dosa. Ya, bertobatlah Zara, bertobat. Orang tua itu Zara, ya Allah, aku sampai nangis nengok bapak itu loh Zara. Ketemu yuk Zara yuk, ketemu, ya. Tapi memang muka sama kelakuan sinkron Zara, lantam mulut kau memang, ya kan, geram aku. Ada beberapa orang yang disebutkan oleh Yaimim terduga pelaku pengusiran beliau dari rumahnya. Ada RT, RW, dan juga diduga oknum dosen MIPA dari UB yang ikut serta dalam pengusiran Yai dari rumahnya. Bahkan RT-nya diduga juga memukul Yaimim meskipun RT-nya sudah meminta maaf. Tolong yang ngerti hukum tulis di komen adakah pasalnya tentang pengusiran ini. Apakah orang-orang yang tadi itu berhak mengusir warga yang memiliki tanah dan rumah yang sah? Karena menurut Yaimim rumah itu adalah rumah yang dicita-citakan oleh beliau sebelum masa pensiunnya. Bahkan saat ini beliau itu tidurnya di hotel, pindah-pindah tempat, dan tidak berani pulang ke rumahnya karena diduga beliau juga pernah mendapatkan ancaman kalau rumahnya mau dibakar, dan beliau ini selalu mendapatkan intimidasi dan persekusi dari beberapa orang. Tetapi kalau tetap dilanjutkan beliau tinggal di situ, kasihan juga karena lingkungannya sudah seperti itu. Guys, sebenarnya aku tuh sudah merhatiin berita ini yang FYP ini tentang Bapak dosen UN Malang ini ya. Dan aku masih menunggu gitu ya kan, dapat 2 informasi dari kedua belah pihak ini gitu ya kan. Sebenarnya aku udah gatel sih dari pas pertama konten Ibu Sahara itu, emang aku masih berpikir bahwa saya bapak ini salah. Terus aku dapat konten bapak ini gitu ya kan. Aku sih udah yakin bahwa bapak ini sebenarnya yang benar gitu. Cuman aku masih nunggu beberapa konten yang bisa meyakinkan aku bahwasanya siapa yang salah di pihak ini gitu. Terus aku juga lihat tuh ya konten yang dia guling-guling itu gitu ya kan, saat si Ibu Sahara itu bawa kayak orang-orang Ambon gitu ya, atau orang Madura gitu ya. Emang aku kan orang Sumatera ya, nggak tahu ya kalau di Pulau Jawa ini yang orang-orang seperti itu bawaannya agak petantang-petenteng ya kali ya di daerah sini gitu ya kan, sok jago atau sok apa gitu. Aku kurang paham gitu. Cuman yang dari sini ya yang bisa aku tarik gitu ya kan, emang banyak banget guys orang-orang yang tidak memiliki gitu ya kan, tapi merasa memiliki gitu. Kayak bapak ini punya tanah nih, dia bangun rumah di situ, diwakafkanlah tanah itu sebagai fasilitas umum buat orang-orang bisa lalu lalang gitu. Jadi jalannya bisa lebar, orang punya akses untuk jalan dari tanah bapak itu gitu ya kan. Sebenarnya bapak ini baik konsepnya gitu ya kan, cuman yang nggak punya otak itu ya Ibu Sahara itu aja. Kenapa gitu ya kan? Katanya dia juga ngontrak di situ ya kan, cuman dia buka usaha rental gitu. Nah, dia nggak punya lahan parkir untuk mobil-mobil rentalnya itu. Dipakailah fasilitas-fasilitas umum itu untuk mobil parkir dia. Sementara di mana-mana kalau kita buka usaha seperti itu, satu yang harus kita pikirkan, karena kita buka rental ya kan, berarti kan harus ada kantornya dan lahan parkirnya mobil-mobil dia itu. Kalau memang dia tidak punya lahan di rumah untuk buka usaha rental itu, ya dia harusnya dia sewa tempat gitu ya kan. Terus misalnya dia bilang dia sewa tempat itu tidak diperuntukkan buat usaha. Kenapa? Karena itu perumahan. Kalau memang dia
butuh tempat yang luas untuk parkir, ya dia bisa sewa tanah, dia bangun sendiri atau apa. Ini dari sini kita bisa ngelihat bahwasanya si ibu ini mau buka usaha tapi kurang modal gitu ya kan. Terus sok jago penentang petenteng. Ya, ini untung aja bapak ini tidak meladenin ibu itu dengan kelakuan yang emosi atau marah gitu ya kan. Malah dengan sesuatu yang bisa dibilang lawak dan jenaka kita lihat gitu ya kan. Memang menghadapi manusia-manusia kayak Ibu Sarah itu emang seperti yang dilakukan Bapak Min ini. Terus gitu juga, aku juga pernah punya cerita ya kan, bahwasanya jadi ada salah seorang yang dulu bekerja di daerah perumahan aku ini. Jadi dia itu kerjanya menjaga rumah-rumah pemilik perumahan, warga-warga yang punya perumahan di sini yang rumah itu hanya dibeli untuk investasi gitu ya kan. Jadi supaya rumah tadi tetap terawat, disuruhlah orang untuk menjaga atau menempati gitu. Nah setelah itu rumah itu bapak itu kan punya rencana rumahnya mau dijual atau ditempati gitu. Jadi direnov lah si rumah itu tadi. Terus tapi si penyewa itu dia kan nggak punya tanah di sini gitu ya kan. Cuman karena dia memang sudah orang lama, dia merasa bahwasanya dia punya hak atau andil atas tanah-tanah orang yang pernah dia urus gitu ya kan. Padahal dia itu digaji untuk menempati rumah itu gitu ya kan, mengurus lagi, nah, ibaratnya pengurus gitu. Nah terus udah gitu aku belilah rumah nih di komplek ini. Terus aku tanam lah nih, aku ada terus udah gitu ya kan. Nah habis itu aku ada tanam nih pisang nih ya kan. Nah pisang itu memang aku dapat dari tanah-tanah yang ada di sini, bibitnya gitu ya kan, karena tidak ada yang mengurus. Jadi kami urus lah ini. Nah setelah si pisang itu tumbuh ya kan, si orang yang bekerja di sini itu kan dia sudah diusir lah ini, ibaratnya sudah tidak dipekerjakan lagi di rumah-rumah orang yang dulu ditempatin dia. Kenapa? Karena ternyata saat dia menempati rumah orang itu disuruh untuk diurus dan dibiayain, tapi dia tidak mengurus, malah rumahnya tidak terurus dan hancur gitu. Makanya si pemilik merasa bahwasanya rugi gitulah. Akhirnya dia disuruh keluar dari rumah itu. Tapi dia sering datang ke perumahan kami ini menggarap tanah-tanah kosong yang ada di perumahan ini, ditanamin entah apa ini itulah gitu. Nah habis itu saat pisang yang suami aku tanam nih ya kan ini bibit ini bersebarlah di tanah-tanah kosong yang ada di perumahan tuh. Kita kumpulin, kita jadiin satu, kita tanam si bibit tadi ya kan. Ada bibit gitu, kita ketemu bibit lah gitu. Terus lagi itu dia komplain, dia bilang kayak gini, ini tiba-tiba si bapak ini datang gitu ya kan. Terus si pisang yang udah kita tanam dari kecil ditebang sama dia. Habis itu suami aku nanya, siapa sih yang nebang ini gitu ya kan. Terus aku cek di CCTV, rupanya yang nebang itulah si mamang itu. Terus kan pas dia datang aku tanya, kenapa ditebang ini ya? Terus dia ngamuk sama aku, dia bilang kayak gini, siapa kamu rupanya, kata kayak gitu ya kan. Itu pisang itu kan bibitnya itu dari si nenek, maksudnya orang yang dulu disuruh ngurus tanah dia, kata tanah yang dia tempatin ya kan, nggak ada hak kamu di situ. Baru aku bilang kayak gini, lah ini aku sudah berbicara sama nenek mengenai bibit-bibit ini ya kan. Nenek juga sudah bilang bahwasanya pisang yang dia tanam udah berbuah, dan kan pisang itu berbuah langsung mati kan, berbuah mati gitu, mati ya tumbuhlah bibitnya tadi kan. Pisang kalau berbuah mati tumbuh bibitnya. Jadi bibit yang inilah yang aku pindahkan ke ke tanah kami untuk dibudidayakan gitu ya kan. Terus dia bilang ya kan, udah kita rawat dari kecil, kita kasih pupuk, kita kasih ini, tiba-tiba udah besar, udah ada pisangnya, dipanen sama dia. Ya otomatis kita marah. Terus dia bilang kayak gini, ya kamu
nanam ini kenapa nggak bilang-bilang? Aku bilang gini kan, itu bibit itu kami pisahkan, kami yang tanam semuanya ke belakang. Aku bilang kan, masalah bibit itu punya siapa kita sudah bicarakan sama orang setempat, aku bilangnya kan, yang pasti yang tanam dan yang ngurus itu kami, aku bilangnya kan, dan kau nggak ada hak untuk mengambil si pisang itu, aku bilang kayak gitu ya kan. Baru dia bilang kan, apa hak mbak? Terus dia bilang kayak gini ya kan, kamu siapa? Kamu orang baru di sini. Aku bilang kayak gini, kamu siapa? Aku bilang kayak gitu ya kan, aku orang yang punya rumah ini di sini, di rumah aku depan ini, aku bilang gitu kan. Kamu yang siapa? Aku bilang kan, kamu gak ada hak di sini karena kamu tidak punya rumah di sini, aku bilang kan, walaupun kamu orang lama di sini, kamu tidak punya hak di sini, aku gituin. Terus dia nyolot, apa? Aku bilang kayak gitu ya kan. Abis itu karena aku ladenin dengan nyolot juga, terus dia akhirnya mencair, dia pergi, aku bilang kayak gitu ya kan. Terus aku masih ngomel nih, aku bilang kayak gitu ya kan, kau aja, aku bilang kayak gitu ya kan, ngambil bibit, aku bawa bibit dari rumah tante aku, bibit pisang Ambon, kau tanam, ada nggak aku ambil pisangnya? Nggak ada kan, aku bilang kan. Karena apa? Aku menghargai siapa yang menanam, aku bilang kayak gitu ya kan. Ini kita yang rawat, kita yang kasih pupuk, kita yang ngurusin, tiba-tiba panen, kok dengan enaknya kok tebang, memang nggak ada otak kau, gituin langsung aku emosi. Makanya ibu bapak ini termasuk sabar ya kan. Kalau aku di posisi bapak ini, sampai aku lihat paping-papingnya itu diambilin, memang kurang ajar nih Bu Sahara ini. Ayo siapa yang mau menggeruduk Bu Sahara ini, aku ikutan deh, kesel aku. Teman-teman, kita sudah menyaksikan begitu banyak respon netizen yang berpihak kepada Bapak Yai Mim ini, yang awal-awalnya banyak para netizen yang salah sangka dikiranya Bapak Yai Mim ini stres dan tidak waras. Gulung-gulung di video yang viral ini, ternyata hari ini menemukan kebenaran titik persoalan, sehingga banyak yang berpihak ya, yang mendukung Pak Yai Mim. Ya, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah dari persoalan ini, mari kita itu harus sadar diri, tahu diri. Jika itu jalan umum, jangan ditempati untuk milik pribadi. Ya, kalau memang kita itu memang betul-betul keliru dan salah, ya harus mengakui bahwa itu tidak benar. Jangan sok benar, ternyata ujung-ujungnya keliru. Kira-kira begitu. Nah, persoalan ini mudah-mudahan para mahasiswa, kemudian kampus tersebut yang berkaitan, ya manakala memang memecat Pak Mim ini persoalan yang viral, mungkin kampus dan para mahasiswa akan menyesal itu. Ya, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik Pak Mim, dan juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena apa? Sangat sedih dan sakit ya, rumah kita hasil dari jerih payah kita sendiri, tanah milik kita sendiri dirusak oleh orang lain, kemudian diusir lagi. Nah, ini kan pertanyaan besar ya, Pak RT-nya, warganya, kepala dusunnya, atau kepala desanya yang mempunyai wewenang di wilayah tersebut itu kemana gitu. Apakah memang sekuat itu Ibu Sahara ini membiarkan beliau yang punya hak sendiri terus diusir gitu. Bahkan seakan-akan Pak RT dan warganya ini banyak berpihak kepada Ibu Sahara. Nah, kalau seperti ini kira-kira bagaimana ini Pak RT? Kepala desa kira-kira bagaimana ini tanggung jawabnya? Mudah-mudahan ada titik temu, kebenaran terungkap, dan Pak Yai Mim ini bisa terangkat kembali nama baiknya. Oke, terima kasih. Itu saja video yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.